Terima kasih Anda masih bersama kami Damai Saku dengan mengangkat tema kesaksian palsu. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Ustadz Hilmi dari Bapak Tahrudin, kesaksian palsu demi keluarga. Ada 3 dusta yang diperbolehkan dalam agama kita. Yang pertama dusta dalam peperangan. Yang kedua dusta antara suami kepada istrinya. Yang ketiga dusta untuk mendamaikan sebuah perselisihan, Mas Agung. Yang pertama dusta dalam peperangan. Ya, kata Rasulullah SAW, perang itu tipu daya. Jadi kalau kita sedang perang membela agama, ada musuh bertanya, di mana pasukan muslim itu? Jangan jujur jawabnya. Oh, ke sana naik. Oh, diserang, jangan. Kita boleh berdusta untuk mengelabui musuh. Dusta dalam peperangan diperbolehkan. Yang kedua, dustanya suami untuk menyenangkan istrinya. Ini mungkin pertanyaan Bapak seperti itu. Boleh sekali. Bahkan dianjurkan Rasulullah SAW, Bapak kalau ibu nggak bisa masak, jangan jujur. Masak sayur asem, asem enggak, asin iya. Makanya perkataannya begini Pak, Masya Allah istriku, aku tidak pernah memakan masakan seperti ini. Ya, nggak nyela juga, tapi emang kita nggak pernah makan seperti ini, gitu ya. Ya. Rasulullah SAW pernah melakukan itu dengan Masya Allah akhlak yang luar biasa, Bapak sekalian. Rasulullah itu ketika pulang berdakwah, beliau selalu disuguhi semacam teh manis ya, minuman manis oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika beliau meminum teh manis itu, beliau pasti akan menyisakan sebagian untuk Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Rasulullah pulang berdakwah, beliau menghabiskan semua teh manisnya. Aisyah itu agak suka ngambek Bu, karena bungsu masih kecil sekali usianya. Ya, ketika itu beliau ngambek, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak sisakan air di gelas ini? Dia Rasulullah nggak mau bicara Bu. Dengan bersungut-sungut mukanya diambil Aisyah radhiyallahu anha, ada sisa sedikit diminum sama Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata itu air isinya garam. Rasul diam saja. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menyampaikan bahwa ini air garam kok malah dihabisin? Kata beliau, kalau manis aku akan membagi dengan istriku. Kalau asin biar ku tanggung sendiri. Begitu. Pak, begitu Pak. Kalau asin telan sendiri Pak. Kalau manis bagi sama bini. Ini mah kebalik. Ibu-ibu nanti bikin yang asin Ustadz ya. Iya, gitu ya Bu ya. Jadi gitu boleh berbohong untuk menyenangkan pasangan kita. Ibu juga bilang, Bapak tampang gitu Masya Allah Pak, ganteng banget dari ini. Ya, kalau bukan ibu siapa yang muji? Ya, dibanding dipuji cewek lain, mending sama istri. Gitu ya, berbohong untuk menyenangkan pasangan itu diperbolehkan. Yang ketiga, berbohong untuk menyelesaikan sebuah pertikaian. Demikian ya Bapak, terima kasih. Jadi ada konteks siasah di sini, strategi begitu Ustadz ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Muamalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami adalah, adakah adab dalam dunia ini bagi para saksi palsu? Ataupun nanti di akhirat adakah siksaan nanti di akhirat? Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai, berkaitan dengan azab ini Kiai. Dalam surat Al-Hajj, Allah perintahkan secara khusus untuk meninggalkan sebuah persaksian palsu, perkataan dusta. Wajtanibu qaula zur. Apa yang disebut dengan az-zur? Maka kullu ma ada al-haqqa, segala sesuatu yang dia bertolak belakang dengan kebenaran, itu disebut az-zur. Batilun, kadzibun, dusta juga. Lah, kalau dia disebut adalah dosa besar dari rangkaian dosa-dosa besar, maka berlakulah banyak betul ayat Al-Quran bercerita tentang mereka yang bersaksi palsu secara menyeluruh karena mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami, enggak dijalanin perintah Allah.
gara-gara takut sama pimpinannya, gara-gara disuap dengan uang yang gak seberapa. Dia lebih berani memilih itu daripada kemudian menghindar karena takut kepada Allah. Maka hati-hati, kata Allah, yang pantas buat mereka cuma api neraka. Dan lebih cilakanya lagi, hum fiha khalidun, mereka akan kekal selamanya. Orang-orang yang berkata dusta, bersaksi palsu, pasti orang munafik. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran tentang orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dia paling dasar, paling bawah. Kenapa? Karena mereka menyusahkan orang yang tidak bersalah dari lantaran persaksiannya. Dia hanya mengambil keuntungan sendiri, pasti ada motifnya. Dia pasti dapat iming-iming sehingga bersaksi palsu. Ente senang sesaat, tapi bakalnya menderita sepanjang waktu. Ente membiarkan ada seorang ayah, seorang ibu yang menangis karena anaknya, gara-gara saksi palsu yang kau ucapkan, menjadi terhukum terpidana. Belum lagi janji ancaman dari baginda Rasulullah ketika Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Kau tahu nggak orang yang bangkrut kelak di yaumil qiyamah? Orang-orang yang datang mereka dengan amal kebaikan tapi kemudian dituntut dari lantaran mereka berbuat zalim pada manusia pada saat di dunia. Cuman nggak ada yang bisa ngebales. Ente kalaupun lolos di dunia, bakalan waktunya mereka yang ente zalimi akan menuntut nanti di yaumil qiyamah. Disebut pengadilan paling adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Maka itu jamaah sekalian berbahagia, kita berharap betul negeri kita dipimpin oleh orang-orang yang takut kepada Allah, supaya mereka bisa menegakkan kebenaran, memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka lakukan, yang disebut dengan berlaku adil. Kita nggak boleh putus asa. Di negeri kita ini 250 juta rakyatnya, masih banyakkan yang takut sama Allah dibanding mereka yang menciderai hukum di negeri ini. Apalagi kalau mereka adalah orang-orang yang paham dengan apa yang diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Gak berani dia, gak berani. Saya pernah ketemu, ini jamaah haji saya ini Mas Agung. Dia bilang, Ustadz, ada duit 850 juta di atas meja saya. Cuman pengen sekedar berubah doang tuh pasal. Saya gak mau. Karena saya takut sama Allah. Itu duit gak seberapa dibanding saya harus direndam di api neraka. Waliyadzubillah. Tapi fakta orang-orang jujur di negeri ini kelewat banyak, itu mah segelintir doang. Makanya mau dibersihin dari Kepolisian Republik Indonesia supaya lahirlah mereka para bintang yang mereka sadar bintang itu diletakkan oleh Tuhan yang Maha Rahman. Pertanggungjawaban mereka kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Nah, Kiai, kalau kita lebarkan pada level hikmah, ketika sebuah komunitas banyak dihuni oleh orang-orang jahat. Salah satunya adalah banyak yang memberikan kesaksian palsu. Sedangkan sebagian orang beriman ada di situ. Artinya apakah Allah memang memberikan pelajaran untuk membiarkan kejahatan terjadi sebagai pelajaran bagi kita? Atau memang kita lemah dalam menghadapi kejahatan ini, Kiai? Hadis yang tadi adalah perintah dari baginda Rasulullah yang disampaikan oleh Kiai Hilmi. Qulil haqqa walau kana murran. Ente kudunya berkata yang hak. Jangan diem, apalagi mengkhianati negeri ini. Ente walaupun mati sebagai pejuang buat negeri ini. Dan ente mati di jalan Allah. Kan orang-orang, para TNI, para polisi, orang-orang yang tidak pernah takut dengan mati. Karena mereka bahkan melewati pendidikan yang melampaui batas manusia rata-rata. Udah biasa tuh, sama pelor mah udah biasa tuh. Yang namanya latihan perang. Karena mereka garda terdepan buat jagain negeri ini. Nggak mungkin mereka kalau kemudian pendidikan pada saat mereka di militer maupun di polisi kemudian terbawa masuk ke dalam jiwa dan raga mereka. Mereka adalah orang yang tidak akan pernah mengkhianati negeri ini. Karena mereka adalah orang-orang terbaik di negeri ini yang akan membawa kedamaian buat negeri ini. Nah, kalau ada oknum, ya kelarin tuh oknumnya, beresin. Karena sesungguhnya pendidikan apa namanya Pak Sabta Marga apa Pak namanya. Pokoknya yang pendidikan yang mereka rela menumpahkan jiwa dan raga buat negeri ini, apalagi buat agama. Jadi mereka harus berkata yang benar.
Apalagi kalau kemudian berbicara untuk kepentingan orang banyak. Saya yakin mereka adalah orang-orang terbaik. Bila kemudian ada orang yang kagak baik ke bawah, ya namanya manusiawi. Makanya sekarang waktunya untuk menyingkirkan kebatilan dari negeri ini dengan mereka orang-orang yang cinta kepada Kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih Kiai. Ustadz Hilmi masih ada sedikit waktu. Kita sering menghadapi dalam kondisi tekanan di mana kita harus bersaksi palsu oleh atasan. Dan ketika kita menyampaikan kebenaran, kita dipecat. Akhirnya kita tidak punya pekerjaan. Nah, artinya ekonomi ini kan butuh life adjustment, penyesuaian hidup yang tidak sesederhana kita katakan. Ustadz, bagaimana ketika kita menghadapi kondisi seperti ini? Kebenaran pasti memiliki resiko, Mas Agung. Ya, jika kita menutupi kebenaran dengan alasan demi perut kita sendiri, demi ekonomi, mungkin perut kita akan selamat, ekonomi kita selamat, tapi betapa banyak orang yang akan terzolimi oleh gara-gara kita menutupi kebenaran itu. Ya. Orang akan mengenal dia, walaupun mohon maaf dia miskin, dia tidak mampu, ekonominya compang-camping, gara-gara dia berkata benar, orang akan mengenalnya sebagai pahlawan. Dibanding dia ekonominya selamat, rumah tangganya selamat, orang akan mengenal dia sebagai pecundang dan pengkhianat bangsa. Amar ma'ruf, nahi mungkar, mungkar memang memiliki resiko yang besar. Karena itu hanya orang-orang pilihan yang berani mengembannya. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi dan selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Wawan. Silakan Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kiai, para narasumber. Mungkin izin pertanyaan saya singkat saja. Apa yang dilakukan ketika kita melakukan kesalahan, melakukan sumpah palsu, apakah cukup kita dengan menebus, menyantuni, memberi makan 10 fuqara wal masakin? Mungkin itu pertanyaan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pertanyaan menarik, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.